Itu kerjaan paling fantastis menurutku, Mas, karena Dari saya sebelum-sebelumnya. iya, jadi 2 hari itu saya langsung dikasih pesangon 3 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Polmedia. Di video kali ini konten Sawang Sinawang ya. Kali ini saya bersama dengan teman saya waktu kuliah di UINSA jurusan KPI ya, Iya. Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, sekarang dia berprofesi bekerja itu sebagai Tukang parkir. bukan tukang parkir ya. Ya mungkin bisa dikatakan bosnya lah intinya gitu ya. Amin, Bosnya atau insyaallah. ketuanya tukang parkir lah. Nanti seputar pekerjaan ini atau profesi ini nanti kita obrolkan sama-sama. Mantap. Siap. Jadi mungkin Mas Wawi dulu ya ketika ini belum masuk ke situ ya. Jadi ketika waktu awal-awal kuliah itu kan apa namanya pekerjaan ini kan jelas tidak ada ya. Nggak ada Kita kan pengangguran. kita kan bekerja, kita kuliah itu kan lebih fokus ke arah kita kuliahnya public speaking, terus jurnalistik. Sama dulu ikut apa? Public speaking. Berarti sama kan ya saya kan. Satu Public speaking. konsentrasi. Terus apa namanya? Ketika waktu magang saya ingat itu ketika teman-teman ambil tempat magang di mana di Kominfo ada, terus di radio kayak saya dulu, terus di Kementerian Agama juga, tapi sampai dulu itu mengambilnya di percetakan. Enggak, saya bingung kok mengambil di percetakan, tapi meskipun di situ kan memang di bagian apa itu customer service kan arahnya ke situ, tapi teman-teman itu biasanya kalau di waktu magang itu kan ada tim ya, bisa 3 orang atau 4 orang gitu ya. Nah, sampai ini kan izin tatak sendirian saja. Mungkin dari situ dulu saya mungkin ingin tanyakan kenapa itu dulu belum sempat saya tanyakan. Ya, jadi emang dulu sebenarnya pas waktu saya SMA, Mas. Jadi ketika saya SMA itu punya sebuah kayak catatan gitulah, catatan kesuksesan. Iya benar. Ada target-target begitu. Jadi salah satu targetnya adalah saya pengen banget kuliah sambil kerja. Jadi apa namanya mungkin juga yang sudah tertanam di otak juga ya. Kan ada namanya semesta mendukung gitu kan. Semesta ya. Iya, jadi saya baru tahu. Kemungkinan dari catatan yang saya buat itu ada doa orang tua juga yang menyertai. Akhirnya tercapai kerja di percetakan itu. Dan sebenarnya awalnya itu kan kalau tidak salah itu pas setelah KKN. Jadi setelah KKN itu saya ngelamar di percetakan itu. Awalnya dijadikan operator desain. Desain. Cuman karena memang saya basicnya di Photoshop, udah ada basic di Corel. Akhirnya saya minta pindah ke customer service. Itu pun karena apa ya, kalau saya dulu itu suka ngomong mungkin ya. Iya, kan jadi milihnya suka public speaking. Nah, itu kan. Jadi saya dulu emang hobinya itu kayak mungkin pelayanan publik mungkin ya. Pelayanan publik. Jadi akhirnya ke customer service, dan kebetulan juga waktu itu pas waktu magang itu jadinya ya enggak bingung lagi gitu. Karena kan memang jurusan kita waktu itu public speaking ya. Public speaking dan juga saya itu mengajukan ke customer service itu memang kerjaan saya. Jadi saya enggak bingung lagi. Jadi itu pun waktu itu kalau tidak salah saya itu ada kisah lucu sih sebenarnya. Jadi waktu kan untuk yang lain yang nilai itu ya dari mana, dari atasannya semua ya. Intinya dari nilai magang. Iya, nilai magang. Nah, kebetulan bos saya itu kayak mungkin kayak teman sudah. Jadi nilai itu dibesarin. Enak berarti. Jadi alhamdulillah enaknya di situ. Tapi kok Mas dulu itu semester berapa kira-kira waktu awal kerja? Kita kan hitungannya kan kita kuliah itu juga pagi kan, bukan kuliah yang kadang kan ada kuliah malam, terus memang siang sampai pagi sampai sore itu memang difokuskan untuk kerja. Tapi waktu itu kan kita itu kuliahnya pagi, tapi sama kok tiba-tiba memutuskan ke
apa namanya bekerja dan kepercetakan juga ini apa tujuan? Sebenarnya waktu itu pada saat saya kerja di percetakan itu mas, apa namanya, semester akhir. Semester 7. Kita KKN semester berapa? KKN itu semester 6. 6. 6 apa 7 sih? 6, iya. Iya 6. Kita lulus semester 7 kok. Iya kan? Sampean yang lulus semester 7. Oh iya, semester 8. Oh iya dah. Iya. Oh iya semester 6 Jadi lagi. yang belum tahu Mas Salim ini kuliahnya 3,5 tahun udah lulus. Jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Ikuti masa normalnya Iya. saja, Pak. Jadi apa namanya, dulu kan kebetulan waktu itu sudah semester akhir dan juga di kerjaan saya itu dia mendukung untuk libur bisa milih. Oh. Nah kebetulan waktu itu saya kalau tidak salah jam kuliah itu cuman hari Kamis pagi, sisanya itu skripsi kan penyesuaian sama dosen aja. Dan kebetulan waktu itu di percetakan itu waktunya fleksibel. Nah jadi untuk mungkin teman-teman juga ya, saran teman-teman yang sekarang masih kuliah itu ketika mau bekerja usahakan yang bisa fleksibel gitu, jadi menyesuaikan dengan jam kuliah gitu. Jadi bukan meninggalkan kuliahnya ya, maksudnya pekerjaannya hanya sebagai selingan waktu luang kita daripada kita aneh-aneh ya. Nah gitu kan. Tapi sama dulu udah aneh-aneh kan? Alhamdulillah dulu udah aneh. Ikut ekstrakurikuler apa namanya itu? Red band ya? UKM ya. Itu ya. Itu enggak diteruskan sekarang. Maksudnya dunia musik itu enggak diteruskan. Dunia musik kalau sekarang enggak sih Mas. Jadi mungkin apa ya? Selain sekarang juga sibuk menjadi bapak mungkin. Iya benar. Hanya sebagai hobi saja ya. Hanya sebagai hobi. Jadi mungkin kadang juga silaturahmi tetap, karena kan memang apa namanya, mungkin ya hobi aja sih, hobi aja. Jadi kemungkinan kalau misal ada apa jual alat-alat musik atau apa, masih bisa kontak sama mereka, masih bisa tanya sama mereka gitu ya. Oh gitu ya. Untuk apa namanya, ini dari percetakan ketika lulus kuliah langsung memutuskan keluar dari percetakan atau enggak, atau cari pekerjaan lain itu? Kalau saya waktu itu sih dari percetakan setelah lulus kuliah ya. Saya kalau tidak salah di percetakan itu berhenti tahun 2018, pas sebelum saya nikah. 2018 itu sudah lulus kuliah kan ya? Iya, jadi saya lulusnya kan 2017. Ya sama kan? Tapi kan awal ya. Punya Mas Salim kan awal. Awal. Jadi saya itu 2017 Agustus kalau nggak salah. Pokoknya pas 4 tahun lah. Iya benar, pas 4 tahun. Jadi setelah lulus saya masih di sana itu sekitar 1 tahunan mungkin ya. 1 tahunan. Habis itu mungkin jenuh ya, mungkin waktu itu masih jiwa-jiwa muda ya. Jadi pengen cari hal baru. Tantangan baru. Jadi setelah saya lulus itu saya kerja di sana 1 tahun, dan pada saat sudah bukan zona nyaman lagi gitu. Jadi pengen cari suasana baru, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti kerja. Padahal waktu itu kalau tidak salah 1 bulan lagi saya itu nikah. Cukup berani sekali ya. Jadi saat sebelum nikah itu malah berhenti. Nah setelah itu saya pengennya kan nganggur dulu mungkin ya, sekitar 1 atau 2 bulan. Dan itu intinya saya pengen istirahat. Dan saya waktu itu kalau tidak salah pas saya sudah lulus itu kan saya itu nyebar. Ini cerita sedikit apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, banyak juga nggak masalah ini buat teman-teman. Jadi waktu saya lulus itu ijazah sudah keluar, itu saya jadi tukang tebar paku. Apa itu maksudnya? Tebar paku maksudnya, jadi saya bikin lamaran banyak, berapa lembar, jadi setiap perusahaan itu saya pikir tebar paku tambah ban ya. Pikiran saya ke sana, tambah. Kayak investigasi kan gitu biasanya Trans TV itu ya. Iya. Jadi waktu itu mikir saya tuh tebar paku, jadi iseng-iseng berhadiah lah. Jadi buat banyak banget lamaran. Jadi buat banyak, ya mungkin ada sekitar 100 lamaran. 100 ya? 100 lamaran, karena selama 1 bulan full itu kerjanya ya itu kirim lamaran gitu. Itu bebas semuanya, maksudnya semua pekerjaan sekarang ada lowongan masukan. Iya,
Jadi saking sudah apa namanya sudah buntu juga ya, buntu juga di suasana baru itu, dan juga apa pengen ganti suasana gitu aja di tempat kerjaan. Nah, akhirnya setelah itu kan saya juga itu apa sampai waktu itu di daerah Sidoarjo itu kan pabrik-pabrik itu kan jajar tuh. Industri-industri jajar. Jadi pada saat saya cari kerja itu saya pernah kesana sendirian bawa tas yang isinya lamaran semua. Jadi setiap perusahaan apa setiap kantor saya berhenti titip satpam atau titip ke resepsionis seperti itu ya kan. Nah jadi lanjut ya. Jadi pada saat sampai saya di ujung di ujung jajar itu saya mau naruh lamaran itu kan ada satpam keluar. Pada saat saya naruh lamaran itu ditanya satpamnya, Mas yakin tak mau kerja di sini? Loh, emangnya kenapa? Ini loh tempat untuk pemberangkatan TKI. Berarti sama nggak tahu ya di situ ya? Iya, jadi saking randomnya saya waktu itu cari kerjaan ya. Jadi, oh iya lah Pak, iya Pak ini untuk TKI. Wah, akhirnya udah jadi karena kan memang pada saat itu dekat banget kan sama waktu pernikahan tuh. Iya, nonton. Lah sama memutuskannya juga mau nikah kan? Iya. Jadi setelah itu akhirnya waktu saya berhenti dari dari percetakan itu, niat saya kan nganggur 2 bulan dulu, istilahnya pengen istirahat gitu. Waktu itu saya iseng-iseng ngelamar di sekolah jadi guru, dan itu emang kayak sekolahnya dia satu yayasan, cuman dia buka kayak cabang baru gitu. Jadi mungkin di situ ada sekolah, di lokasi baru ada sekolah, terus habis itu baru SD aja. Sebenarnya kan itu sekolahnya dari SD sampai SMA. Cuman di situ baru SD aja. Nah, saya ditempatkan di tempat baru situ, mungkin waktu itu muridnya ada sekitar 20-an orang mungkin. Masih baru itu. Masih baru ya. Langsung jadi pertama kali jadi ketua kelas, wali kelas ya. Jadi semua mata pelajaran kan untuk kelas 1 SD kan semuanya harus tahu. Iya, harus semua. Sama padahal lulusannya. Nah, iya. Lulusan dakwah. Jadi juga apa namanya? Waktu saya ngajar itu kan saya emang asli orang Madura ya. Ini setelah nikah atau sebelumnya Mas ya? Masih sebelum nikah. Setelah nyebar yang banyak tadi akhirnya dapat sekolah. Dapat sekolah itu. Jadi waktu itu setelah sebelum nikah, setelah saya ngajar di situ, itu kalau nggak salah ngajarnya sebentar. Jadi jadi dari sekitar jam 7-an sampai jam 10 jam 11-an mungkin udah selesai. Habis itu langsung kelas 1 tadi mungkin ya. Jadi mungkin kelas 1. Dan itu kalau nggak salah bertahan berapa bulan? Sekitar 1 semester. 1 semester berarti 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ya. Kenapa itu? Iya. Nggak cocok di dunia itu? Sebenarnya untuk saya pribadi sih saya suka ya ngajar karena itu baru kali pertama dan juga saya menikmati gitu loh. Waktu sama anak-anak, waktu bercandanya, waktu marah juga kan itu ada sensasinya tersendiri. Ya. Dan juga apa ya di satu sisi saya juga ingin dapat ilmu Mas. Jadi selain saya di situ cari uang, saya juga pengen dapat ilmu gimana sih cara ngajar yang benar. Otomatis kan besok saya juga punya anak, jadi saya punya metode sendiri cara ngajar anak. Cara didiknya gitu maksudnya gitu kan ya. Belajar lebih apa punya pikiran segitu ya berarti. Iya, jadi pas waktu itu akhirnya pada saat saya ngajar di situ kan saya pas nikah. Nikah sama istri. Habis itu setelah nikah itu mungkin waktu itu enggak Mas Salim aja yang tahu ya. Jadi mungkin kebanyakan orang sudah tahu bahwa guru honorer itu memang pendapatannya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk kita yang sudah berkeluarga kan memang sudah menjadi rahasia umum. Nah, iya mungkin sudah menjadi rahasia umum. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk keluar karena desakan ekonomi yang semakin besar mungkin ya. Harus cari inovasi yang baru ya seperti itu. Jadi dan juga di video ini saya juga terima kasih kepada Ibu Subaida juga selaku kepala sekolah dan juga kepada semua teman-teman juga terima kasih waktu itu sudah menjadi keluarga yang sangat
saya cintai mungkin ya waktu itu ya. Sekolah apa itu? MI Baitur Rahman. MI Baitur Rahman daerah? Iya, daerah mana ya? Surabaya. Tambak Dalam Baru kalau nggak salah. Iya. Daerah sana lah pokoknya. Saya pernah juga. Di Surabaya mati ya. Surabaya. Nah itu saya di sana sebenarnya sudah menikmati sekali ya, keluarganya sudah dapat, istilahnya juga kerjanya juga enak, dan juga sama wali-wali murid itu juga kebetulan kan di sana banyak orang Maduranya Mas ya, jadi kita nyambung gitu. Masih itu ya. Iya, jadi nyambung gitu kan. Sekampung hitungannya. Ya, serumpun. Iya, kan memang dari Madura juga ya. Nah, terus dari dari situ masuk ke arah awalnya menjadi bos parkir ini gimana? Nah itu, jadi setelah saya berhenti dari kerjaan itu kan saya sempat kerja di salah satu institusi lah, salah satu institusi yang itu gajinya lumayan besar. Cuman pada saat itu saya cuman bertahan 2 hari di sana. Jadi berarti kan belum penghasilan 2 hari. Loh enggak Mas, jadi institusi itu besar, saya tidak mau nyebut institusinya. Jadi institusi besar itu saya kerja 2 hari, masuk saya dari jam 6:30. Pikiran saya kan mungkin dari jam 6:30 mungkin jam 3 atau jam 4 sudah pulang ya, lembur mungkin jam 5 jam 6 pulang. Harusnya gitu ya mungkin ya. Tapi karena itu waktu mungkin lagi rame-ramenya mungkin ya, lagi rame-ramenya garapan mungkin ya. Itu saya 2 hari itu dari jam 6:30 sampai jam 1 jam 2 malam. Kerjanya. Jadi itu kerja apa itu? Iya, kerja nginput data. Nginput data. Nginput data. Jadi selembur itu kerjanya gitu. Akhirnya tengah malam berarti ya. Dari iya, pagi banget kan itu setengah 7 kan? 7 sampai jam 2 malam. Setengah 7 kan hitungannya pagi. Kalau orang kerja kan umumnya kan jam 8 mungkin ya. Jam 8 sampai jam 1 malam. Besoknya lagi. Nah, dan awalnya aku kan mikirnya enggak sih, ini mungkin hanya hari ini aja. Besoknya masuk lagi setengah 7. Setengah 7 besok ternyata sampai jam 2 lagi. Nah, selama 2 hari itu makanya saya mikir, kalau kayak gini kan memang saya mungkin sekarang masih muda, kuat ya. Iya. Kuat ya mungkin. Jadi tapi lama-kelamaan kan juga enggak bagus buat badan toh. Di hari tua kita kan juga butuh namanya kesehatan juga. Akhirnya pada hari ketiga saya masuk pagi itu, saya izin sama atasan, Pak, mohon maaf kayaknya saya kalau kerja kayak gini nih gak sanggup. Ya. Dan itu kerjaan paling fantastis menurutku Mas, karena dari sebelum-sebelumnya. Iya, jadi 2 hari itu saya langsung dikasih pesangon 3 juta. Oh, enak ya berarti ya? Makanya itu sebenarnya dari bosnya itu bukan untuk itu, bukan untuk pesangon sebenarnya. Ini karena saya salut sama kinerjamu bagus, meskipun saya cuma 2 hari gitu. Jadi waktu saya lembur itu saya bener-bener sendirian. Iya. Nah itu jadi nginput data itu sendirian ya. Makanya sampai ini awalnya kan pakai amplop, jadi saya buka di rumah. Mungkin pikiran saya tuh agak tebel karena mungkin uang 20.000 atau 10.000 gitu ya. Jadi pas pada saat dibuka itu ternyata 3 juta. 3 juta ya? 2 hari kerja 3 juta. Coba kalau seminggu dulu. Kalau 10 juta boleh. Mungkin ya. Akhirnya pada saat saya sampai di rumah saya telepon lagi bos saya. Bapak ini beneran segini tidak salah gitu. Oh enggak, ini beneran kok, itu buat kamu kinerjamu selama 2 hari segitu. Berarti benar-benar mengapresiasi sebenarnya ya? Iya, sebenarnya itu benar-benar mengapresiasi itu tadi. Kita lanjutkan lagi ya, tadi terputus karena memang masih adzan ya. Iya. Jadi setelah dikasih uang, bahasanya bukan uang pesangon ya, tadi 3 juta itu tadi, terus punya pikiran lagi untuk ya udah Pak, saya ingin balik lagi aja. Kalau saya sih sebenarnya mungkin mungkin saya mikirnya itu rezeki saya hari itu mungkin ya. Jadi kemungkinan bisa diulang, kemungkinan juga enggak. Iya. Tapi kalau lembur itu pasti mungkin ya. Iya, kerjanya gitu. Iya, memang kerjanya itu diforsir gitu. Akhirnya ya itu tadi memutuskan untuk berhenti dan juga itu masuk ke PT parkiran itu. PT parkiran itu PT lagi. Tapi sudah banyak pekerjaan yang dilalui sebenarnya sebelum masuk ke yang sekarang dikerjakan ini. Iya. Ada beberapa banyak lamaran dari 100 lebih. Sempat jadi TKI. Hotel. Belum. Sempat mau jadi TKI juga.
Nah, untuk masuk ke sini tadi juga masukkan lamaran. Iya, masukkan lamaran juga. Oh, yang yang dari random yang sebelumnya iya, apa? Iya. Akhirnya Yang dari random sebelumnya itu. Berarti apa nih istilahnya ya ada fungsinya juga ya. Ada pakunya tadi ada fungsinya juga ya. Kadang-kadang waktu itu saya juga tiba-tiba dapat panggilan, tiba-tiba apa namanya dapat panggilan dari PT mana gitu. Cuman kebetulan pada saat saya dapat panggilan itu saya sudah bekerja gitu Bang. Jadi kan nggak bisa ya, interviewnya nggak bisa barengan ya. Jadi untuk awal masuk di apa nih di profesi dunia parkir ya, dunia parkiran ini gimana? Kok tiba-tiba di situ? Iya, jadi setelah kerja di tempat itu ya, institusi itu selama 2 hari, akhirnya kan kerja masuk di jasa parkir. Itu kalau nggak salah yaitu 10 Maret 2019. Jangka dari keluarnya ke apa namanya ke 10 Maret ini langsung. Iya. Jadi hari ini saya apa namanya hari ini saya keluar, besok saya diterima di jasa parkir itu. Berarti langsung ya. Alhamdulillahnya langsung ya berarti ya. Nggak nunggu waktu beberapa lama kan. Jadi kalau nggak salah itu istri saya hamil kalau nggak salah. Itu rezeki bayi juga ya biasanya gitu ya. Jadi pas usia berapa bulan, pokoknya kan saya pada saat nikah itu 3 bulan setelah pernikahan baru istri telat. Hampir sama sih. Jadi November, Desember, Januari. Iya, Januari kan sudah isi. Habis itu pas Maret itu sudah ya alhamdulillahnya itu dapat rezeki langsung di parkiran dan alhamdulillahnya lagi. Jadi pada saat saya masuk itu pas ada kenaikan gaji. Berarti sudah naik ya. Iya, jadi saya itu dibilang sama anak-anak, kamu kok enak ya, kamu training tapi gaji normalnya kita dulu gitu loh. Iya, jadi ya alhamdulillah mungkin rezeki anaknya saya juga. Iya, ini namanya sawang sinawang ya. Jadi mereka menganggapnya enak ya. Tapi ya itu juga maksudnya benar juga sih kalau saya bilang itu mungkin ini masih belum masuk ke ranah situ ya. Jadi sebelum itu pada saat saya sudah kerja di parkiran itu jadi petugas lapangan selama 10 atau 11 bulanan. Itu saya dapat tawaran jadi admin. Sebentar, ini kerjanya di situ di wilayah Surabaya? Di Surabaya. Di Surabaya. Di Surabaya. Jadi di Surabaya saya jadi apa namanya petugas lapangan. Ya. Setelah saya kerja mungkin sekitar 10 bulanan itu dapat tawaran dari atasan, mau nggak jadi admin tapi wilayahnya di Gresik, penempatannya di Gresik. Adminnya pindah ke sana. Iya, dipindah di lokasi lain seperti itu. Jadi admin. Setelah itu saya masih belum konfirmasi karena kan saya sekarang sudah berkeluarga atau sudah punya juga, jadi harus dipikirkan matang-matang. Harus pindah. Iya, nggak jauh kan? Ya nggak jauh sebenarnya. Akhirnya waktu itu saya itu istilahnya ngobrol lah sama istri. Saya ini dapat tawaran di naik jabatan lah istilahnya, jadi admin tapi penempatannya di Gresik. Di Gresik itu lokasi pertama yang di Gresik. Di situ ternyata istri itu tidak setuju karena kan memang selain jaraknya juga jauh ya, perjalanan 1 jam. Perjalanan 1 jam, habis itu di Gresik itu kan masih belum kosnya, masih belum bensinnya juga kan. Kalau misal riwa-riwi juga capek nanti kan. Akhirnya istri bilang udah nggak usah, di situ aja nggak apa-apa. Tetap jadi yang parkir kan tadi. Iya, akhirnya ya udahlah karena kan kita saling namanya keluarga harus saling mendengarkan satu sama lain kan. Karena kan mungkin suami istri itu saling mengisi tuh. Jadi tadi. Nah setelah itu akhirnya tahun pertama kan saya tolak karena ya itu tadi pertimbangan istri dan yang lain-lain. Akhirnya apa namanya? Kenapa kok sampai ditawari jadi admin tadi? Apa karena ngelihat apa dedikasinya di situ atau gimana? Jadi ini gimana ya? Saya kan orangnya suka belajar hal baru ya. Jadi di mana di parkiran itu. Jadi di parkiran itu kan dia sistemnya pakai komputerisasi. Jadi namanya komputer pasti ada error, pasti ada apa trouble lah di mesin-mesinnya.
Nah itu saya biasanya suka nemenin operatornya yang benerin. Jadi saya juga kadang buka-buka komputernya juga, buka-buka mesin juga gitu. Belajar sekalian. Iya, jadi saya bantuin sekalian belajar juga. Iya. Akhirnya mungkin pimpinan itu ngelihatnya saya itu mau istilahnya cekatan mungkin ya. Tapi sebenarnya saya niatnya waktu itu bukan bantuin sih, saya cuma pengen belajar gitu aja. Pengen belajar sekalian. Kalau ada ilmu kan lumayan, barangkali besok jadi bos parkir juga kan, saya nggak bingung gitu kan ya, gitu. Setelah itu dapat tawaran jadi admin. Kamu dapat tawaran jadi admin di Gresik. Akhirnya saya tolak, dan pada saat itu ya udahlah, saya enggak apa-apa jadi petugas lapangan aja, enggak masalah. Yang penting kan intinya sama-sama enak di keluarga, enggak ada yang sakit hati. Soalnya kadang ketika istri intinya kalau kita semisal ngobrol sama istri tapi kita mau menang sendiri kan istri juga enggak senang. Jadi kan harus win-win solution gitu. Nah, setelah itu pas anak saya lahir, jadi istri itu di kamar lagi sama anak, mau ke kamar mandi, dan saya waktu itu rebahan di sini di mana, di ruang tamu. Di ruang tamu rebahan sambil dengerin ceramah di HP gitu kan. Dan kebetulan waktu itu saya baru selesai shift malam. Shift malam kan pulangnya pagi. Ada shift-shiftan? Iya, waktu saya di parkir tadi kan? Iya, di lapangan itu. Lapangan. Jadi kan saya shift malam. Jadi mungkin saya dari saking ngantuknya mungkin ya. Jadi saya dengerin HP, terus istri itu kan ke kamar mandi titip sama saya. Tolong Ubay dijaga. Ubay nama anaknya ya. Tolong dilihat takutnya nangis atau apa gitu. Oh iya, saya juga bilang ya. Akhirnya saya tidur sambil dengerin ceramah. Dan ternyata istri itu lari dari kamar mandi. Bilang, gimana sih anak nangis kok enggak disamperin. Dan saya waktu itu bener-bener enggak dengar gitu, enggak dengar. Akhirnya dari situlah mungkin ya namanya masalah keluarga ya, mungkin ada pasti ada crashnya mungkin ya. Itu kan namanya bumbu-bumbu cinta di satu keluarga gitu kan ya. Iya. Nah itu tadi, jadi akhirnya istri itu marah dan sempat ada nggak ngobrol gitu lah, selama mungkin sekitar 1 mingguan. Dan qadarullah mungkin ya, jadi waktu saya nggak ngobrol itu saya ditawari lagi jadi admin di Gresik juga, tapi lokasinya beda gitu. Di lokasinya beda. Akhirnya saya di Gresik karena saya lagi nggak ngobrol sama istri. Akhirnya saya kan tanya sama ibu di Sumenep. Jadi intinya minta pertimbangan sama orang tua, sama ibu. Jadi saya telepon ibu, Bu ini ada tawaran untuk jadi admin jabatan tapi di Gresik. Nah karena ibu itu mungkin selalu mendukung anaknya mungkin ya, mungkin mikirnya yang penting terbaik buat kamu gitu aja. Akhirnya ibu ya udah diambil aja, nggak masalah, meskipun gajinya berapapun nggak masalah, yang penting kamu itu udah pengalaman baru. Jadi namanya nggak masalah, yang penting masalah gaji nggak masalah, yang penting kamu udah pengalaman baru aja. Akhirnya saya terima dan waktu itu jadilah admin di situ. Dan setelah saya jadi admin itu hubungan saya sama istri kembali baik lagi. Akhirnya itu setelah memutuskan sendiri ya, jadi admin tidak masalah. Ketika istri tahu tidak masalah ya. Akhirnya ya mau gimana lagi, karena sudah ya. Iya, karena sudah terlanjur kan. Kalau misal saya mau balik lagi tidak bisa, karena posisi saya yang di lapangan sudah ada yang ngisi gitu loh. Jadi mau tidak mau saya di situ, atau kalau enggak ya saya resign. Nah, pilihannya resign lagi. Nah itu makanya akhirnya ya mau tidak mau mungkin istri dengan berat hati harus menerima dong. Iya. Akhirnya setelah diterima itu saya itu dasar di Gresik jadi admin hanya 6 bulan. 6 bulan setengah tahun. Setengah tahun saya jadi admin, tiba-tiba pimpinan saya mengundurkan diri.
dan dari orang pusat itu minta saya yang jadi pimpinan di lokasi ke situ. Sebentar, admin itu kerjanya gimana? Berarti ruang lingkup untuk kerjanya itu? Ruang lingkupnya untuk admin biasanya kan itu hanya sekedar kayak Dikerjakan perhitungan uang, terus itu laporan keuangan dan juga ya itu hanya sekedar itu aja, laporan pendataan tadi ya. Ya kayak bikin surat-surat gitu aja. Ya seperti admin seperti biasanya lah, pada umumnya. Gimana? Jadi ini saya ingin tahu pekerjaan di dunia di parkir itu kan, kalau biasanya kalau misalnya di mall itu kan parkir itu ada yang kayak di ruang sendiri, di kotak-kotakan tersendiri itu kayak gitu, apa kayak parkir di kayak mungkin di bank-bank itu kan kadang beberapa, tidak bank sih, kayak acara-acara apa itu kan biasanya parkirnya yang langsung terjun ke sepeda motornya atau ke mobilnya lah, itu parkir sih gimana? Enggak, jadi kalau di PT saya itu jadi kayak yang di mall-mall itu, Mas. Berarti lapangan itu maksudnya yang di kotak-kotak itu? Enggak juga, jadi kayak yang di lapangan itu memang ada yang ngatur, tapi kita juga harus bisa ngasir juga. Kita itu ngasir bahasanya ya? Yang di ruangan? Yang di kotaan itu jadi itu kasir bisa, di lapangan bisa. Tapi biasanya kan kalau dikasih itu kebanyakan cewek. Iya. Nah, kalau yang cowok itu biasanya penempatannya langsung di lapangan untuk langsung yang ngerapiin kendaraan kayak gitu-gitulah ya. Gitu. Nah, dari situ pernah saya sempat dulu ketika waktu zaman-zaman sekolah, itu kan biasanya kalau main kan juga kadang ke mall zaman-zaman sekolah masih Alia tuh. Alia sih, kalau misalkan SMP masih belum main ke sana. Zaman-zaman SMA aku pernah punya pikiran kayak gini ya. Ini mungkin kembali ke konten Sawang Sinawang juga. Jadi pernah punya pikiran loh, kok enak ya Mbak ya, kerjanya kok cuma duduk terus mau terima STNK ya biasanya sama bayar gitu dok. Nah itu apa memang mereka hanya di situ saja dari pagi sampai mungkin sampai selesai pekerjaannya memang dari situ aja, atau nanti ada pekerjaan lain gitu? Kayak modelnya kayak ceperan mungkin ya. Iya, ceperan lapangan. Jadi ada yang sampai sehari itu bisa sampai 100-300 ribu ada. 100-300 ribu. Iya, jadi enaknya di situ mungkin ya.